down, I know you got me, baby. Hello guys, welcome back to my channel. Seperti kemarin, di pertemuan kedua ini saya ingin menjawab satu pertanyaan dari buku Aswaja. Mengapa aliran Asy'ariyah dan Maturidiyah sering dianggap sebagai firqah najiyah atau kelompok yang selamat dalam Islam? Beberapa alasan yang mendasari pandangan ini adalah: 1. Moderasi dalam akidah. Kedua aliran ini dikenal karena pendekatan mereka yang moderat dalam masalah akidah. Mereka berusaha untuk menghindari ekstremisme dalam penafsiran sifat-sifat Allah, serta menyeimbangkan antara penggunaan akal dan wahyu. Mereka juga berada di tengah-tengah antara golongan yang terlalu tekstual dalam memahami nas-nas agama, seperti kaum Mujasimah, dan golongan yang terlalu mengedepankan akal, seperti kaum Mu'tazilah. Yang kedua, mereka pengikut mayoritas. Secara historis, Asy'ariyah dan Maturidiyah telah menjadi aliran akidah yang dominan di kalangan mayoritas umat Islam dari kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Hal ini membuat kedua aliran ini dianggap sebagai representasi dari pandangan akidah yang paling umum dan diterima oleh umat Islam. Yang ketiga, pembelaan terhadap Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kedua aliran ini telah memainkan peran penting dalam membela dan mempertahankan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dari banyaknya berbagai penyimpangan dan kebid'ahan. Para ulama dari kedua aliran ini telah menulis banyak karya yang membantah argumen-argumen dari kelompok-kelompok yang dianggap menyimpang. Alasan yang keempat adalah keselarasan dengan Al-Quran dan Sunnah. Para pengikut Asy'ariyah dan Maturidiyah meyakini bahwa akidah mereka didasarkan pada Al-Quran dan Sunnah Rasul. Mereka berusaha untuk memahami nas-nas agama secara komprehensif yang menghindari penafsiran yang bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar Islam. Penting untuk diingat juga bahwa konsep firqah najiyah adalah masalah yang kompleks dan sensitif. Umat Islam harus saling menghormati perbedaan pandangan dalam masalah akidah, selama perbedaan tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar Islam. Faktor yang kelima yaitu faktor teologis mengenai pengakuan Tuhan. Kedua aliran ini mengakui prinsip tauhid, yaitu keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang merupakan fondasi ajaran Islam. Teologis pengakuan sifat-sifat Allah. Asy'ariyah dan Maturidiyah mengakui sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti kekuasaan, kebijaksanaan, dan keadilan. Namun, dengan penafsiran yang rasional dan tidak antropomorfis. Faktor teologis pengakuan kenabian. Kedua aliran ini mengakui bahwa kenabian Nabi Muhammad SAW sebagai utusan Allah yang terakhir. Yang keenam,
Faktor historis. Faktor historis perkembangan teologi Islam. Asy'ariyah dan Maturidiyah berkembang sebagai respons terhadap perdebatan teologis yang muncul pada abad kedua dan ketiga Hijriah. Faktor historis lainnya adalah pengaruh ulama besar. Kedua aliran ini dipengaruhi oleh ulama besar seperti Abu al-Hasan al-Asy'ari dan Abu Mansur al-Maturidi yang merupakan tokoh-tokoh penting dalam sejarah teologi Islam. Faktor yang ketujuh adalah faktor praktis, seperti keserasian dengan ajaran Islam. Asy'ariyah dan Maturidiyah dianggap sesuai dengan ajaran Islam yang sebenarnya karena mereka mengakui prinsip-prinsip dasar Islam seperti tauhid, kenabian, dan hari akhir. Faktor praktis lainnya kemampuan menjawab tantangan. Kedua aliran ini dianggap mampu menjawab tantangan-tantangan teologis dan filsafat yang muncul pada masa itu, sehingga dianggap sebagai kelompok yang selamat. Faktor yang kedelapan yaitu faktor sosial, seperti mengenai pengakuan oleh ulama. Asy'ariyah dan Maturidiyah diakui oleh banyak ulama dan cendekiawan muslim sebagai aliran teologi yang sah dan yang paling ortodoks. Faktor sosial lainnya mengenai pengaruh terhadap masyarakat. Kedua aliran ini memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap masyarakat muslim, terutama dalam hal penafsiran ajaran Islam dan pengembangan teologi Islam. Hal inilah juga dikarenakan karena mereka semua memenuhi kriteria-kriteria teologis, historis, praktis, dan sosial yang dianggap penting dalam ajaran Islam. Itulah mengapa mereka dianggap sebagai aliran yang sangat firqah najiyah atau aliran yang selamat dalam Islam. Faktor-faktor lainnya atau faktor yang kesembilan yaitu faktor filosofis mengenai pengakuan konsep keadilan. Asy'ariyah dan Maturidiyah mengakui konsep keadilan sebagai salah satu sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang merupakan fondasi ajaran Islam tentang keadilan dan kesetaraan. Faktor filosofi lainnya mengenai pengakuan konsep kebijaksanaan. Kedua aliran ini mengakui konsep kebijaksanaan sebagai salah satu sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana merupakan fondasi ajaran Islam tentang kebijaksanaan dan kesabaran. Faktor yang ke-10, faktor sosiologis. Faktor sosiologis mengenai pengaruh terhadap pembentukan identitas muslim. Asy'ariyah dan Maturidiyah memiliki pengaruh besar terhadap pembentukan identitas muslim, terutama terhadap dalam hal penafsiran ajaran Islam dan pengembangan teologi Islam. Faktor sosiologis lainnya yaitu mengenai pengaruh terhadap pembentukan masyarakat muslim. Kedua aliran ini memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap pembentukan masyarakat muslim, terutama dalam hal pengembangan sistem sosial dan politik yang berdasarkan ajaran Islam.